Ya memang saya konten kreator kan, dan saya cuma punya anak-anak saya, terus masa saya konten sama mbak saya, terus sama tetangga. Bukan hanya itu, Tengku Dewi juga menanggapi celotehan mantan suaminya yang mengaku tidak pernah absen memberi nafkah anak walau tak penuh. Saya juga nggak mau menghilangkan kebaikannya dia, tapi maksud Pemirsa, Andrew Andika dan Tengku Dewi mulai memanas. Keduanya terlihat saling membalas untuk satu dengan lain. Seperti yang belum lama ini terjadi, sekalipun tak secara langsung, namun Tengku Dewi melalui akun media sosialnya menyindir mantan suaminya yang dianggap memutarbalikkan fakta. Gua diem aja, gua diomongin narsis, gua diem aja, gua diomongin manipulatif, gua mau ngebales dia pun, gua dibilangnya kayak, dia nih suka ngebales nih, dia manipulatif, dia bisa banget pinter buat ngomongin ini segala macam ya. Jadi gua serba salah gitu kan. Dan selama ini juga gua diem, yang bikin rame dan yang selalu bikin konten tentang gua atau misalnya tentang anak-anak itu dia. Gua nggak pernah bikin konten tentang dia sama sekali di Instagram gua. ya memang saya konten kreator kan, dan saya cuma punya anak-anak saya, terus masa saya konten sama mbak saya, terus sama tetangga. Bukan hanya itu, Tengku Dewi juga menanggapi celotehan mantan suaminya yang mengaku tidak pernah absen memberi nafkah anak walau tak penuh. Saya juga nggak mau menghilangkan kebaikannya dia, tapi maksudnya di sini kan awalnya bukan masalah nafkah tadinya, jadi merembet kemana-mana kan. Banyak bentuk nafkah gitu loh di hukum Indonesia ini gitu. Yang penting dia selalu ada, yang penting dia selalu hadir gitu. Jadi menurut gua bukan cuma soal uang sih gitu loh. Mungkin bisa jadi barang, bisa jadi tanggung jawab. Tengku Dewi kesal dengan sikap Andrew Andika yang menganggapnya kurang baik merawat anak, sehingga Andrew Andika mengancam akan merebut hak asuh kedua anaknya. Dewi tidak sepenuhnya artinya itu terus-menerus gitu ya mengasuh anaknya. Ini saya kira bukanlah satu alasan yang amat kuat ya untuk merebut hak asuh anak. Bagaimana seorang ibu ya single parent bisa menafkahi anaknya, bisa menafkahi hidup anaknya dan juga hidupnya tanpa melakukan pekerjaan. Tengku Dewi juga geram dengan sikap Andrew Andika yang menudingnya mempersulit untuk bertemu dengan anak-anak. Andrew Andika bahkan mengungkapkan jika mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak Tengku Dewi. Lantas, apa yang dilakukan Tengku Dewi atas sikap mantan suami yang mulai speak up? Coba beberapa kali minta buat ketemu sama anak-anak gak dikasih. Oh gitu. Jadi ya nggak ngerti dia maunya apa. Kan dia duluan yang ngeblok WA babysitter saya nggak pernah melarang nggak ketemu sama anak. Lebih lanjut, Minola juga mengatakan sudah melaporkan Andrew ke Pengadilan Agama Cibinong. Jadi ada yang namanya Aan Maning, itu adalah peringatan atau teguran resmi dari pengadilan terkait hasil putusan nafkah yang tidak dipenuhi oleh Andrew. Jadi nanti biar pengadilan yang menegur Andrew jika mantan suami tidak ada etikat baik. Putusannya mengatakan 20 juta per bulan, tapi kemudian ada kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri ini, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kemudian yang satu keberatan kan nggak boleh, harus kembali kepada isi putusan kan. Belum ada rencana untuk melakukan pelaporan, meskipun bukan berarti tidak ya karena penelantaran anak itu juga merupakan suatu kejahatan, ya kan begitu ya. Ya, sehingga akhirnya jangan sampai ada suatu kekeliruan Dewi menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Kan kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, lah itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu.
Sindir-sindir terus, ribut terus, makin panas. Nggak apa-apa, kita dapat beritanya. Tapi enggak sih, kita pengennya kalian tuh adem loh sebenarnya. Ini mereka berdua ya mams ya, saut-sautan perang di sosial media nggak berujung. Aduh, yang satu teriak NPD, yang satu lagi bantah nggak tanggung jawab. Ini yang bener yang mana sih? Mohon maaf nih ya, memang Bang Robi belum pernah berkeluarga. Tapi boleh nggak sih yang kayak gini-gini jangan dibawa ke sosmed lah gitu. Nanti kan anak-anak kalau lihat gimana, nggak enak, apalagi orang tua kita ya. Tapi pertanyaan nih, mau sampai kapan sih Tengku Dewi ngulitin seabis-abisnya mantan suami yang juga adalah bapak dari anak-anaknya sendiri? Kapan juga nih kayaknya Andrew Andika bisa berhenti? Dan yang pastinya coba deh, ini keputusan hakim soal nafkah anak coba ditelusuri lagi dan diteruskan lagi ya. Nah selanjutnya nih, waduh. Apa benar Ibu Ayu Ting Ting merasa tersindir pemirsa? Soalnya kata Ibu Saskia Meka, ini ada yang lagi di kajian gitu, di kajian dakwah sih. Tapi kok malah curcol nih ya, dan juga yang pastinya ajang curhat para artis. Siapa sih yang kesindir? Emang bener Bu Ayu Ting Ting? Yaudah selengkapnya di obrolan seputar selebriti. Sindir terus! Pemirsa, belakangan banyak tayangan yang menyiarkan kajian keagamaan yang disiarkan melalui televisi maupun secara offline yang berisi soal curhatan masalah pribadi seseorang kepada ustadz. Tak hanya masyarakat umum, sederet artis pun banyak yang menyampaikan unek-uneknya seputar kondisi rumah tangganya bersama pasangannya. Kondisi tersebut ternyata membuat artis Zaskia Adia Meka resah. Ya, lewat Instagram story-nya, istri sutradara Hanung Bramantyo ini mengungkapkan isi hatinya soal banyaknya curhatan para artis yang dianggap tabu, tapi justru diungkap dan diumbar secara terbuka di hadapan publik. Benarkah unggahan Zaskia Meka ini bentuk sindiran kepada sejumlah artis yang kerap curhat di acara kajian tersebut? Menurut Zaskia Adia Meka, pertanyaan di acara-acara semacam itu biasanya sangat personal. Namun alangkah baiknya jika pertanyaan kepada sang ustadz bisa disampaikan lewat tulisan atau anonim saja, wajah si penanya tidak diumbar secara terbuka ke publik. Benarkah artis yang kerap pergi ke Palestina itu tengah mengkritisi apa yang dilakukan sejumlah artis, bukannya fokus mencari ilmu dakwah, tapi malah curhat masalah pribadi? Sebenarnya ini juga balik lagi ke kita sebagai audiens atau penanya sih Bi. Kita juga harus pintar milih tempatnya di mana kira-kira bisa nyaman untuk sesi tanya jawab dan sejenisnya. Dan bisa dipilih juga, kita tahu akan seperti itu ya, gak bisa nanya ranah yang terlalu dalam. Lanjut tulis Zaskia Adia Meka. Sementara baru-baru ini, pedangdut Ayu Ting Ting ramai dibicarakan ketika curhatannya kepada Habib Umar bin Hafiz di sebuah acara kajian yang dibagikan di berbagai media sosial. Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini tak kuasa menahan air matanya saat mencurahkan isi hatinya mengenai perjuangannya sebagai orang tua tunggal dan penantiannya akan jodoh. Di satu sisi, ia merasa kuat menjalani perannya sebagai single mom, tetapi ada juga rasa lelah dan kesepian panjang yang menghampirinya. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu pula dengan curhatan Ivan Gunawan. Desainer yang akrab dipanggil Igun ini juga tak kuasa menahan tangis tatkala ikut kajian Habib Umar dan curhat soal kekosongan batinnya selama ini. Habib, hari ini kami datang dengan hati yang letih, tapi kami ingin pulih. Dengan hati yang lemah, namun penuh harap. Maka bimbinglah kami Habib, dan tuntunlah hati kami yang kosong. Sementara itu, Ruben Onsu curhat ke Habib Umar menyinggung tentang cara untuk menjaga kedamaian batin di tengah berbagai ujian hidup, terutama karena dunia seringkali menawarkan godaan yang mengguncang hati. Sebelumnya, ada pertanyaan selebriti di acara kajian keagamaan itu yang viral dan menjadi perhatian publik, seperti curhatan Kalina Oktarani soal pengalaman keguguran yang menyakitkan. Sementara Vicky yang saat itu jadi suaminya tidak memperdulikan dirinya. Pernyataan mantan istrinya itu sontak membuat panas Vicky yang sempat menjadi suaminya selama 6 bulan. Ini istri kamu, ini anak kamu.
Nah, mamsku tercinta nih ya, untuk naskah berikut ini, correct me if I'm wrong. Tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Di satu sisi, memang sih jadi ajang tukar pikiran dan cari solusi lewat jalan yang dianggap benar dalam agama. Tapi ternyata ini menuai kegelisahan seorang Zaskia Meka nih, Mam. Jadi kayak beda tipis gitu dengan mengumbar aib pribadi di depan publik, di depan orang banyak, apalagi dalam sebuah kajian agama. Ya, kembali lagi sih, Mam ya. Dari sisi mana ya kita bisa menilainya? Yang penting jangan bongkar masalah orang lain kayak Bang Robi dan juga tim. Tapi yang pasti bisa jadi masalah dan juga bisa menjadi panas banget nih kalau misalkan isi kajiannya dan panjang urusannya kalau semua aib dibongkar di sini. Ya nggak sih? Oke deh Mams, tapi untuk naskah tadi itu ya jangan bikin Mams tuh kayak takut-takut untuk ikutan kajian ya. Harus tetap ikut kajian yang baik, oke? Dan pastinya jangan lupa saksikan juga dong obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi kukuruyuk sama Bang Robi. Stay happy and stay healthy. Bye-bye!